Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang flu Singapura. Flu Singapura adalah penyakit infeksi virus yang menyebabkan timbulnya sariawan di mulut dan luka lepuh di kulit. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut sebagai penyakit tangan, kaki, dan mulut atau hand, foot, and mouth disease. Flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease atau HFMD adalah penyakit yang mudah menular dan sering menyerang anak-anak usia 5-10 tahun. Walaupun lebih sering menyerang anak-anak, flu Singapura juga bisa menyerang orang dewasa. Hand, foot, and mouth disease berbeda dengan foot and mouth disease. Foot and mouth disease adalah penyakit pada hewan yang tidak menular ke manusia. Selain itu, walaupun disebabkan oleh kelompok virus yang sama, flu Singapura berbeda dengan Herpangina. Pada Herpangina, tidak terjadi ruam pada tangan dan kaki. Penyebab flu Singapura. Flu Singapura disebabkan oleh infeksi Coxsackie virus A16 dan Coxsackie virus A6, yaitu jenis virus yang termasuk kelompok enterovirus. Pada beberapa kasus, jenis lain dari enterovirus seperti enterovirus 71 juga bisa menyebabkan flu Singapura. Virus penyebab flu Singapura hidup di cairan hidung dan tenggorokan, air liur, tinja, serta cairan dari lepuh pada kulit. Oleh sebab itu, seseorang dapat tertular penyakit ini melalui berbagai cara berikut meliputi berbagi alat makan atau minum dengan penderita, tidak sengaja menghirup percikan liur ketika penderita bersin atau batuk, menyentuh mata, hidung, atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh tinja penderita atau misalnya ketika mengganti popok bayi, menyentuh benda yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh mata, hidung, atau memasukkan jari ke dalam mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Flu Singapura dapat menyerang siapa saja, tetapi lebih banyak dialami oleh anak-anak berusia di bawah 10 tahun, terutama anak yang sering dititipkan di fasilitas penitipan anak. Gejala flu Singapura. Gejala awal flu Singapura bisa muncul 3-6 hari setelah seseorang terinfeksi virus. Umumnya, penderita akan mengalami demam atau sakit tenggorokan, kemudian 1-2 hari setelahnya akan muncul sariawan, ruam, dan lepuh. Penderita flu Singapura bisa mengalami beberapa atau seluruh gejala berikut meliputi demam, sakit tenggorokan, sariawan yang terasa nyeri di lidah, gusi, dan bagian dalam pipi, hilang nafsu makan, ruam merah yang tidak terasa gatal, terkadang disertai lepuhan di telapak tangan, telapak kaki, dan bokong, rewel, nyeri perut, batuk. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda atau anak Anda mengalami gejala di atas, terutama bila sebelumnya ada kontak dengan seseorang yang menunjukkan gejala tersebut. Pemeriksaan juga perlu segera dilakukan bila mengalami sariawan yang sampai menyebabkan sulit makan dan minum, memicu dehidrasi berat, atau bila keluhan lain dirasakan makin memburuk. Diagnosis flu Singapura. Dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala yang dialami pasien, riwayat aktivitas dan perjalanan pasien sebelumnya, disertai pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, dokter akan melihat pola dan penyebaran ruam dan sariawan. Pada beberapa kondisi, dokter bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi tes darah, tes feses, tes usap. Pengobatan flu Singapura. Pada sebagian besar kasus, flu Singapura tidak membutuhkan pengobatan khusus karena gejalanya akan mereda setelah 7-10 hari. Namun, untuk meredakan keluhan dan mempercepat pemulihan, dokter akan meresepkan sejumlah obat berikut meliputi paracetamol atau ibuprofen, untuk meredakan demam dan mengurangi rasa nyeri, salep kulit, untuk mengurangi keluhan pada kulit, termasuk ruam, lepuh, dan gatal di kulit, tablet isap, untuk mengurangi nyeri tenggorokan. Pasien juga dianjurkan untuk minum air es atau makan es krim guna membantu mengurangi peradangan, serta banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Komplikasi flu Singapura. Seperti telah dijelaskan di atas, flu Singapura biasanya sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun, pada kasus yang jarang terjadi, flu Singapura dapat menyebabkan beberapa komplikasi berikut meliputi dehidrasi akibat sariawan yang membuat penderita sulit minum, ensefalitis, meningitis, miokarditis, paralisis atau kelumpuhan. Pencegahan flu Singapura. Flu Singapura dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan benda-benda di sekitar yang bisa menjadi media penularan penyakit ini. Beberapa cara yang dapat dilakukan dan diajarkan kepada Anda dan anak untuk mencegah flu Singapura adalah: rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Khususnya setelah BAB, mengganti popok anak, menyiapkan makanan. Dan sebelum makan, tidak berbagi alat makan dan minum,
serta kontak dekat dengan seseorang yang sedang sakit, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, bisa dengan memakai tisu atau menggunakan lipat siku bagian dalam, rutin membersihkan benda yang dapat menjadi media penularan virus seperti gagang pintu, meja, dan remote TV, dengan benar, beristirahat di rumah bila sedang mengalami gejala flu Singapura, sampai kondisi benar-benar pulih. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.